Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak ya. Saya di sini bersama rekan saya. Saya Rika Nur Awaliyah. Dan rekan saya Ila Yusrin Amah. Kami dari English Education Department, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Siliwangi. Di sini kami ingin meminta waktu dari Bapak, mungkin sekejap saja ya, sebentar saja ya, Rika ya. Iya, ini tentang sekolah di masa pandemik ini ya, jadi daring seperti itu. Jadi kami mewawancarai Bapak selaku guru di salah satu sekolah. Mulai saja ya Pak ya? Mangga. Menurut Bapak, apa sih yang membedakan pembelajaran online dengan pembelajaran langsung di sekolah? Yang membedakan? Yang membedakan, banyak ya yang membedakan. Dari cara penyampaian mungkin ya. Cara penyampaian kan kalau online itu tidak langsung ya, indirect. Sementara kan kalau misalnya kita offline di sekolah langsung, penyampaiannya itu langsung tanpa ada perantara apa-apa gitu. Sementara kalau misalnya online itu kita harus menggunakan bantuan teknologi itu kan, baik itu berupa gadget, jaringan internet, jaringan telepon dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan dari penyampaiannya. Kemudian banyak sih sebenarnya perbedaannya yang mendasar mah itu ya. Cuman kalau misalkan yang perbedaan-perbedaan yang lain ya seperti di istilahnya suasana gitu ya, vibes-nya pasti berbeda ya antara online dengan offline gitu. Dimana kalau misalnya offline mah kita lebih hidup lah suasana kelas itu. Sementara kalau misalnya online, suasananya ya sehidup-hidupnya suasana online itu tidak akan semaksimal ketika kita offline seperti itu. Ya, jadi gitulah ya. Mungkin apa lagi ya? Udah mungkin itu. Iya Pak, betul sekali. Sangat terasa ya perbedaan antara pembelajaran di sekolah dan juga di daring ini. Dari motivasi juga sangat berkurang. Nah, betul. Saya rasakan. Ya, motivasi. Motivasi itu bukan hanya siswa aja ya. Iya. Guru juga sama, motivasinya berkurang gitu kalau misalnya online mah. Betul. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, Bapak, soal ujiannya. Iya, gimana? Ayo. Sok record lagi. Baik, untuk yang kedua, menurut Bapak, apakah ada hal yang baik yang dapat meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran daring ini? Jika ada, apa itu begitu? Hal yang baik, mungkin lebih ke bagaimana caranya mungkin ya, bagaimana cara meningkatkan motivasi seperti itu. Oke. Yang pertama sudah pasti itu PR dari seorang guru ya. Guru itu harus bisa memprovide, menyediakan aktivitas pembelajaran yang tidak monoton gitu. Ya. Jadi kan sebenarnya agak susah juga sih ya ketika online itu memang jatuh-jatuhnya paling kalaupun misalkan kan kalau online itu ada dua ya.
Ada yang sinkronus, ada asinkronus. Kalau misalkan yang asinkronus kan kita seperti memberikan video untuk ditonton gitu kan ya. Kemudian atau misalnya memberikan modul, memberikan kuis dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan yang sinkronus kan kita bisa melaksanakan seperti ini ya, tatap muka secara virtual gitu menggunakan Zoom, Google Meet ataupun sebagainya. Nah, sebenarnya kuncinya itu di sini, bagaimana guru bisa menyediakan berbagai macam aktivitas yang tidak monoton gitu. Contohnya, ketika sekarang sedang sinkronus lah, misalkan pertemuan di Zoom. Nah, gimana caranya supaya siswa itu tidak hanya mendengarkan ceramah doang? Ya, karena memang ini kesusahan di online itu yang paling mudah itu ya emang ceramah gitu kan ya. Sekarang bingung kalau misalnya mau pakai misalnya group discussion lah ya. Bisa sih mungkin ya kalau di Zoom meeting di breakout gitu. Tapi kan eh, Zoom ini kan terbatas gitu. Kalau saya kan pakainya Google Meet nih, itu kan nggak bisa kalau di Google Meet ya. Terus misalnya kalau misalkan pakai aktivitas lain seperti misalnya role play itu kan susah banget gitu gimana gitu kan, kecuali emang diberikan tugas yang asinkronus gitu. Misalnya diminta untuk membuat video dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan kalau role play juga susah ya, nggak bisa ketemu. Ya pokoknya itu gimana caranya supaya kita memberikan aktivitas lain yang tidak monoton. Nah, itu bisa disiasati dengan misalnya penggunaan berbagai macam aplikasi seperti Menti ya. Kemudian mungkin sudah tidak asing lagi dengan Kahoot ya. Nah, dan lain sebagainya lah, ada word wall dan quizzes dan lain sebagainya itu. Nah, tapi itu untuk pembelajaran itu bukan untuk assessment. Nah, gitu. Terus juga mungkin lebih ke gimana ya? Kita berusaha untuk menyebarkan meskipun daring gitu, tapi suasana yang tercipta itu harus seinteraktif mungkin gitu ya. Ya, gitu. Misalnya kita secara aktif guru itu harus bertanya kepada murid gitu kan. Gak apa-apa sampai dipapai hiji-hiji juga gitu si murid itu, yang supaya mereka bisa berbicara gitu, jangan sampai diem aja. Nah, itu selain juga untuk mengecek bahwa murid itu tetap masih ada di pembelajaran ya, karena kan kalau daring mah rawan banget gitu, udah off cam muridnya kemana gitu kan ya, kita ngecoblak di sini guru gitu kan, nggak gitu. Nah, jadi harus bisa gitu secara misalkan secara berkala, ayo tanya gitu atau minta menjelaskan gitu yang sudah dijelaskan tadi atau apalah gitu. Begitu. Berarti di sini peran guru tuh ekstra banget ya daripada Ya, pas pembelajaran offline. Nah, jadi menurut betul. Bapak gimana nih kalau seandainya pembelajaran online ini diterapkan atau masa pandemi ini lama lah gitu. Jadi kan pembelajaran online-nya tambah lama. Gimana nih menurut Bapak? Oke. Sebenarnya kalau misalkan seperti itu berarti kita harus ada evaluasi ya. Evaluasinya itu bukan hanya di siswa, tapi juga di guru, pun juga di orang tua gitu. Karena meski bagaimanapun yang namanya ketika anak berada di rumah 24 jam dia bersama orang tua gitu ya. Nah, itu. Nah, berarti di sini harus disosialisasikan lagi gitu peran orang tua dalam mendampingi anaknya, minimal eh, mengingatkan jadwal ya. Apalagi kan kalau saya kan ngajar di SMP ya, anak-anak SMP itu karakteristiknya masih belum ada kesadaran akan pentingnya. Halo, oke. Masih banyaklah beberapa anak yang harus diingatkan gitu, kayak jadwal sekarang bagian apa gitu, itu harus diingatkan. Nah, kalau menurut saya sih itu, jadi harus ada evaluasi sehingga anak dan siswa, guru, dan orang tua itu bersinergi dalam melaksanakan ini. Kemudian juga mungkin ya kalau saya pribadi mengajar di sekolah yang memang secara ekonomi anak-anak itu menengah ke atas. Jadi alhamdulillah tidak atau misalnya tidak punya gadget gitu ya. Ya mungkin ada yang beberapa gadgetnya bergantian sama adiknya. Nah, itu paling ya. Tapi nggak ada yang sampai nggak punya gadget atau misalnya nggak punya kuota gitu, tidak ada alhamdulillah. Nah, tapi gitu kan kalau misalnya di
sekolah-sekolah lain itu yang namanya kasus kuota nggak ada atau gadgetnya nggak ada itu sangat-sangat rawan sekali ditemukan gitu. Nah itu harus jadi perhatian juga dari pemerintah, dari pihak-pihak yang berwenang gitu untuk menyediakan bagaimana caranya supaya platform anak-anak itu mempunyai platform yang memadai gitu seperti apa. Nah itu mungkin ya begitu. Ya, mengenai platform yang sangat memadai. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak mengenai penyampaian materi secara online kepada siswa. Nah, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya? Begitu. Pemberian materi, penyampaian materi ya? Ya, penyampaian materi secara online kepada siswa apakah sesuai yang diharapkan oleh Bapak sebagai guru ataukah tidak begitu? Oke. Kalau penyampaian materi berarti kan ini kita bicara ke tujuan ya, ke tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, di mana kalau di sekolah formal itu kita punya yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, saya sih berpegangnya ke sana gitu kan ketika sebuah kompetensi dasar bisa tercapai yang dibuktikan misalnya dengan performa siswa gitu, baik itu berupa ulangan kah atau misalnya penugasan kah atau misalnya project dan lain sebagainya. Nah, ketika itu sudah tercapai, berarti pembelajaran atau penyampaian materi sudah berhasil, mungkin ya gitu. Sebenarnya itu bukan hanya online maupun offline ya, cuman gini, kalau di online itu kita tidak bisa secara rata untuk menyampaikan materi langsung gitu. Kenapa? Karena itu dia tadi ada beberapa anak memang yang kesadarannya masih sedikit gitu, yang sangat rendah gitu. Sehingga mau tidak mau kita juga harus memberikan ekstra kepada orang-orang tersebut gitu, ya. Nah, misalnya ketika dikasih tugas misalnya. Nah, beberapa anak mungkin sebagian besar bisa mengerjakan tepat waktu itu kan ya. Nah, orang-orang tersebut memang secara kualitas berarti sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran gitu kan. Nah, tapi ketika ada anak-anak yang memang susah untuk diajak bekerja sama gitu ya, misalkan mengerjakan tugas ataupun apa, nah itu kita harus memberikan pekerjaan yang ekstra lagi gitu. Tercapai, ujung-ujungnya tercapai, cuman yang membedakan mungkin antara offline dan online itu kalau di offline mah ya ketika satu kelas udah ada gitu kan dalam satu kelas satu ruangan kita pastikan semua dapat gitu kan ya materi itu. Nah, tapi kalau dan itu juga tidak akan banyak ekstra kerja juga gitu kan. Toh juga mereka ada di sana gitu kan. Nah, kalau di sini kalau di online gitu kita tercapai, semua juga tersampaikan. Cuman ada yang memang tepat waktu pencapaiannya gitu ya. Ada yang memang agak delay gitu. Nah, itu sih yang jadi PR yang delay-nya itu gitu. Bahkan ada yang sampai saking delay-nya di ujung-ujung misalnya baru pas mau UTS atau mau UAS baru itu kan riweuh ngerjakan tugas itu, ngerjakan tugas iya. Nah, itu. Dan itu mungkin ya kegagalannya itu di sana gitu. Ketika kita tidak bisa menyampaikan materinya kepada anak-anak yang itu. Cuman sebenarnya itu kembali lagi sih ya harus ada kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua seperti itu. Ya, benar sekali ya. Karena saya yakin setiap guru juga sudah semaksimal mungkin memberikan yang terbaik ya kepada muridnya. Tinggal muridnya itu kesadaran muridnya ingin menerima atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, apakah pernah ada yang langsung mengeluh gitu sama Bapak? Pak, iya online itu capek ya, ini pernah nggak Pak ada yang gitu? Terus solusi yang Bapak tawarkan atau berikan itu seperti apa? Oke. Ada ya. Jadi dulu kalau langsung mungkin gimana ya? Kalau langsung secara oral mungkin nggak ada ya. Maksudnya kan juga interaksi kita juga sebenarnya jarang ya. Maksudnya kalau nggak ketika Zoom juga paling chat juga itu kan nggak kayak waktu gini loh. Hubungan ini apa namanya informal gitu ya. Ini sangat minim kalau di online learning gitu. Berbeda dengan offline kan kalau misalnya offline mah misalkan ketika sedang belajar gitu kan tidak semua misalkan 2 jam pelajaran itu tidak semua full pelajaran gitu. Pasti ada beberapa menit atau misalnya beberapa waktu yang kita itu chit chat dengan murid gitu kan bertanya kabar kah atau misalnya lain-lain lah apalagi
kalau sebenarnya gini, kalau di saya itu sebenarnya tidak semuanya online. Ada beberapa yang offline karena ada asrama. Nah, itu. Tapi memang tidak semuanya asrama ya, asramanya optional. Nah, itu kalau misalkan yang asrama kan apalagi beres sekolah mereka masih beres KBM mereka masih bisa bertemu dengan guru gitu. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalkan di online itu kan memang jarang banget ya ada yang namanya ngobrol-ngobrol santuy seperti itu ya. Kecuali emang ada beberapa anak yang approach gitu kan ya, karena mungkin ingin dekat gitu. Nah, itu mungkin ada sih ada beberapa anak yang aduh cenah tugasnya gimana ya, misalkan tugasnya kurang paham nggak kayak gitu kan ya, banyak yang kayak gitu. Nah Pak, tapi gini, kalau ada yang kasus seperti itu saya malah langsung aja di sok yang mana yang nggak pahamnya dijelasin lagi kayak gitu sih ya. Nah tapi kalau misalnya yang mengeluh ada juga dulu ketika sedang evaluasi ya, saya kan sempat gitu beberapa kali ya memberikan kayak semacam angket gitu ya, kayak eh ya kesusahan gimana ya, kesulitan-kesulitan kayak gitu. Nah, itu ada yang kayak katanya. Cuman emang sebenarnya hanya satu dua sih sebenarnya yang merasa ini gitu kan. Katanya memang online learning itu katanya tugasnya banyak, katanya seperti itu. Cuman dari kalau dari bahasa Inggris ya, kalau dari mata pelajaran Bapak gitu. Bapak jadi Bapak. Saya gitu kan. Jadi apa namanya? Hanya ada satu dua sih sebenarnya yang merasa seperti itu gitu kan. Nggak tahu sih, mungkin emang memang apa namanya, memang kenyataannya seperti itu atau mungkin yang lain juga merasa tapi mungkin disembunyikan atau gimana ya. Nah tapi eh, yang bilang katanya keluhan seperti kebanyakan sih bilangnya tugasnya banyak gitu, padahal ya yang saya rasa gitu kan, nggak tahu sih, mungkin di mapel lain emang kalau kalau misalkan diakumulasikan kan satu mapel satu tugas juga banyak gitu, tapi kalau saya itu tugas itu nggak setiap minggu sebenarnya ya, paling ya ada 2 minggu sekali gitu ya, atau misalkan kadang 1 bulan juga ada satu tugas gitu, asalkan mereka mau aktif, misalnya ketika ada Zoom meeting ikut, nah itu udah nggak usah ada tugas-tugas lain gitu. Nah ini sebenarnya yang mungkin membuat mereka ini itu gini, kalau saya itu sistemnya gini, kalau misalkan ada orang yang nggak ikut Zoom meeting, nah itu baru dikasih tugas. Kalau misalkan ikut nggak dikasih tugas. Nah sementara mungkin anak-anak yang emang jarang ikut Zoom meeting berpikirnya ini tugas numpuk, padahal itu salah mereka sendiri gitu. Kenapa nggak ikut Zoom meeting gitu? Padahal kalau misalnya ikut Zoom meeting nggak dikasih tugas. Dan alasan saya kenapa saya ngasih tugas gini, kalau di Zoom saya bisa mengevaluasi mereka udah ngerti atau belum, kan langsung dikonfirmasi gitu. Nah kalau yang nggak ikut gimana? Ya, meskipun sudah dikasih misalkan materi PowerPoint atau video, tetap gitu. Gimana saya tahu bahwa dia itu sudah memahami materi tersebut? Ya alternatifnya dengan tugas gitu. Nah tapi mungkin karena memang ya itu ya gitu kan, yang delay tuntunan numpuk, akhirnya ngeluhnya banyak tugas gitu. Padahal kalau misalkan dikerja atau misalkan minimal ikut rutin Zoom meeting gitu, mereka tidak akan merasakan itu sih gitu. Ya paling kalau solusi mah ya saya selalu dibilang aja gitu, terus terang aja. Sebenarnya ini teh kembali lagi ke siswa gitu, ke kamu gitu. So, kalau misalkan merasa tugasnya banyak, kerjakannya sedikit-sedikit gitu. Ataupun misalnya, uh, ya saya jujur aja gitu kan, saya jarang ngasih tugas, misalkan seminggu sekali ada tugas, enggak kok gitu kan. Paling 2 minggu sekali atau gimana gitu. Tapi ya itu, karena numpuk teh ya, karena delay, jadinya terasa numpuk. Seperti itu. Oh begitu ya Pak. Mengenai tadi nih Pak yang mengenai keluhan para siswa begitu tentang solusi yang disarankan oleh Bapak, yang dilakukan oleh Bapak untuk mengatasi misal Pak kok banyak tugasnya nih. Nah, cara Bapak sendiri mengatasinya dengan memberi jika ada siswa yang tidak masuk atau beberapa siswa yang tidak masuk di Zoom atau tidak aktif begitu. Nah, Bapak baru memberikan tugas. Nah, itu apakah salah satu semacam solusi dari sekolah atau emang saran dari Bapak atau emang misal perjanjian antar guru atau iya. atau memang inisiatif Bapak begitu? Iya. Ini sebenarnya inisiatif sendiri sih ya, karena memang hasil observasi juga gitu kan dari awal dulu. Mungkin kalau dulu awal-awal saya juga gitu, tiap minggu ada tugas itu kan ya, tapi dirasa-rasa kok tugas-tugas tetap orang-orangnya yang ngerjain itu deh gitu kan ya. Nah
dari sana mungkin saya mikir gitu, mungkin ini tugasnya terlalu sering. Nah, gimana kalau misalkan tugasnya dikurangi lah, misalkan 2 minggu sekali seperti itu. Ya mungkin memang tetap ya. Kalau anaknya emang nggak ini mah memang tetap gitu kan, itu juga susah gitu. Kalau itu masih inisiatif sendiri aja gitu dari hasil observasi selama ya sekarang hampir mau setahun juga kan di sana ngajar gitu ya online. Nah, ya hasil itu juga hasil pengamatan dan memang dipikir-pikir memang ada sih perubahan gitu kan, kayak beberapa anak jadi yang presentasi orang-orang yang mengerjakannya itu memang meningkat gitu kan, cuman memang tidak serta-merta semuanya langsung mengerjakan gitu ya, begitu sih. Dan juga saya juga tidak ngalilingit berarti istilah nama, banyaknya mah yang rajin sebenarnya mah gitu, banyaknya mah yang rajin gitu, cuman karena memang yang masih ada beberapa oknum anak yang memang malas gitu, jadi ya itu yang menghambat sih sebenarnya gitu. Jadi kasihannya itu justru ke yang rajin gitu kan ya, karena memang kadang gitu kan gini, ketika materi misalnya sudah disampaikan, tapi karena emang ada beberapa anak yang nggak masuk gitu, ya mau nggak mau kita kan ulang lagi materinya ya, nggak bisa langsung di apa namanya next materi lagi gitu kan, gitu. Jadi kan tungtung nama, jadi yang udah juga ikut lagi gitu. Nah itu juga kadang seperti itu. Jadi kalau saya mah kadang satu pertemuan itu ya udah, yang udah mah udah we gitu, yang udah kemarin mah udah, kamu nggak usah ngapa-ngapain, sekarang sok free ngapain aja gitu. Yang belum baru sok ayana kerjakan tugasnya ya gitu. Ya minimal apa ya, pokoknya saya tuh pengennya mah semua tuh bareng gitu ya, semua tuh bareng gitu, ketika yang ini paham satu, yang ini juga paham satu, jangan yang ini paham dua, yang ini baru satu gitu. Iya, iya. Seperti Jadi harus ada apa ya, kesetaraan lah gitu ya Pak. Iya, betul. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Nah kan Oke. emang di online learning ini kebanyakan guru itu pasti ceramah lagi. Nah ada gak sih dari Bapak metode yang diunggulkan, yang beda dengan yang lain? Metode yang diunggulkan yang beda dari yang lain. Apa ya? Atau yang sering digunakan lah selain Oke. metode ceramah. Oke. Kalau saya ini mungkin saya kasih contoh aja mungkin ya, contoh real aja ya. Oh, unlimited katanya ini. Ya. Saya kasih contoh real aja mungkin ya, supaya kontekstual juga gitu kan. Ya, misalnya saya mengajarkan kosakata tentang beberapa hewan dan juga sifat-sifatnya ya. Nah, misalkan hewan dan sifat-sifatnya, misalnya hewan, kemudian sifat-sifatnya seperti yang berhubungan dengan tampilan fisik ya, seperti tanduk ataupun lain-lain. Nah, itu. Nah, saya di awal memberikan dulu warming up activity. Warming up-nya itu biasanya saya memberikan semacam games ataupun worksheet ya, yang tujuannya adalah supaya anak-anak mengenal vocab-vocab yang akan kita gunakan di pertemuan tersebut. Contohnya, saya memberikan misalnya semacam apa itu? Bukan crossword ya, crossword atau TTS, ataupun misalnya yang kayak mencari kata gitu dari beberapa huruf gitu loh, yang ada tabelnya, pokoknya kayak gitulah ya. Nah, itu sebenarnya mudah gitu kan, kayak hanya mencari vocabulary saja gitu. Tapi ketika dikemas menjadi sebuah misalkan lembar kerja gitu kan, seperti crossword ataupun misalnya lembar kerja yang lain, nah itu anak-anak itu memang lebih apa ya, lebih tertarik gitu dibanding kayak gini contohnya. Sok, Bapak misalnya nih ada list misalkan nama hewan. Misalkan ada sapi, kerbau, apa. Silakan cari bahasa Inggrisnya. Nah, dibandingkan seperti itu gitu kan. Kalau kayak gitu ya udah tinggal cari aja di Google Translate gitu kan ya, ataupun di kamus gitu. Tapi kalau saya nggak seperti itu gitu. Saya selalu mengemas awalan itu, aktivitas awalan seperti itu, baik pakai crossword ataupun pakai apa-apa gitu. Pokoknya games dan worksheet yang memang tujuan utamanya adalah supaya anak-anak itu mengenal vocabulary yang akan kita pelajari pada hari itu. Atau misalnya mengajarkan nama-nama hari ya untuk kelas 7, nama-nama hari dan bulan gitu. Nah, saya kayak misalnya memberikan apa ya istilahnya, kalau
bahasa Inggrisnya atau apanya kalau ilmiahnya, tapi kayak misalkan nama hari Sunday gitu kan ya, tapi saya acak hurufnya gitu kan. Nah, sok kalian susun gitu. Padahal itu anak-anak tinggal nyari aja di bahasa di kamus gitu. Minggu itu apa sih bahasa Inggrisnya? Oh, Sunday. Tapi karena emang ada tugasnya seperti oh ini ada 6 huruf nih gitu. Atau misalkan diberi huruf awalnya doang, tengahnya bolong, terus ujungnya ada y. Nah, itu seperti itu. Nah, itu awalan. Nah, kemudian di aktivitas selanjutnya pastilah kalau ceramah pasti ada gitu kan ya, menjelaskan materi gitu kan ya. Nah, cuman nanti setelah ini biasanya saya ada sesi di mana anak itu melakukan yang namanya praktik ya. Contohnya, kalau misalkan kita mengajarkan tentang adjektif atau misalkan kata sifat yang mendeskripsikan hewan, nah saya berikan misalkan hewan, gambar hewan, silahkan berikan satu ciri-ciri dari hewan ini, misalkan dari kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu kan misalkan ada gajah, oh berarti gajah apa ciri-cirinya? Big ears, seperti itu. Atau misalkan small eyes, nah seperti itu. Dan itu anak-anak harus speak, pokoknya semua harus kebagian pokoknya. Nah dari sana juga kita bisa kita pertama anak-anak praktik, kemudian kita tahu anak yang sudah paham mana, yang belum paham yang mana gitu. Nah kalau ada yang belum paham, biasanya kita di drill lagi gitu, diperbanyak gitu latihannya gitu. Kalau yang sudah paham sudahlah, satu juga sudah cukup gitu kan. Nah itu. Nah nanti misalkan di akhir evaluasinya bisa berupa tes lisan gitu kan. Jadi bisa berupa quiz juga di Google Form ataupun apa gitu sih. Nah itu mungkin ya lebih ke penggunaan beberapa metode dalam satu materi gitu sebenarnya mah. Jadi tidak monoton, hanya ceramah saja seperti itu. Baik Pak. Nah, mengenai saya penasaran nih Pak mengenai platform yang disukai atau disenangi oleh murid-murid Bapak dalam pembelajaran online itu platform apa sih gitu? Yang Sejauh disukai. ini gitu. Oke. Mungkin bahasanya bukan disukai tapi mungkin lebih Oh, ke apa ya? disenangi Ya mungkin begitu yang ya Pak? oke ya, yang oke, yang anak-anak itu oke gitu. Karena mungkin dari awal sudah pakai Google Meet ya. Kalau yang untuk sinkronus berarti anak-anak itu enjoy pakai Google Meet gitu. Dan ketika saya juga pernah coba dulu mau pindah ke Zoom, anak-anak nolak gitu kan karena memang mungkin kebiasaan di Google Meet gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya Google Meet itu sangat terbatas fitur-fiturnya. Yang unggulnya itu mungkin hanya dari unlimited time saja ya. Waktunya yang tidak terbatas itu Google Meet itu. Tapi kalau dari fitur-fitur mah sebenarnya Google Meet kalah lah sama Zoom gitu kan. Nah, tapi ya karena anak-anaknya memang sudah terbiasa di Google Meet, ya saya pakai Google Meet. Kemudian kalau misalkan untuk pengumpulan tugas, biasanya di Google Classroom. Ya, Google Classroom. Nah, atau sebenarnya anak-anak juga, beberapa anak memang ada yang masih di WA sih mengumpulkannya gitu, karena ya banyaklah alasannya. Ada yang mungkin katanya ini Google Classroom-nya error, nggak bisa ngupload atau apa gitu kan ya itu. Tapi kalau saya mah ya udah soklah masuk aja gitu, terima aja meskipun di WA gitu kan, soalnya kan ya daripada ngerjain gitu kan, daripada nggak ngumpulin, udah nggak apa-apa di WA aja. Tapi yang digunakan mah sebenarnya yang secara resmi mah ya secara resmi. Beberapa guru juga menggunakan itu Google Classroom, Google Meet. Kalau misalkan ujian-ujian di Google Form biasanya ya itu sih. Sebenarnya itu mah kalau kalau anak-anak mungkin ya nerima-nerima aja mungkin ya kalau yang namanya Google Form gitu. Nah, tapi anak-anak memang kalau saya sebenarnya jarang gitu menggunakan platform lain gitu. Karena apa? Karena gini, harus ada penyesuaian ya kalau misalkan kita mencoba seperti contohnya ketika kita mau coba nih ulangan di kuisis misalnya. Nah, mau nggak mau kan kita harus latihan dulu sebelumnya kan ya. Nah, itu juga sih yang belum saya lakukan sih, menggunakan kayak platform-platform lain yang di luar yang 3 tadi gitu. Tapi yang sering digunakan mah yang 3 tadi sih, Google Classroom, Google Meet, sama Google Form. Sama WhatsApp. WhatsApp kan itu untuk informasi ya. Pastilah itu pasti dipakai kalau WhatsApp. Iya. Jadi ada beberapa platform yang nyaman juga kalau digunakan ya Pak, seperti itu. Iya. Tergantung kenyamanan guru dan juga murid.
Nah, dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang tadi diberikan juga, ternyata luar biasa sekali ya perbedaan dan rasa mengajar dan belajar ketika online dan offline itu. Nah, untuk yang terakhir kali mungkin dari Bapak, silakan jika ada yang ingin disampaikan kepada guru-guru di sana ataupun kepada murid-murid, ya, dalam pembelajaran daring ini. Alright. Sebenarnya kalau saya Mas gini sih ya, apa pesannya itu selalu apa ya? Selalu positive thinking saja sih ya, always be positive thinking of anything lah gitu. Ya ini mah related to teaching ya gitu. Siswa juga harus selalu berpikiran positif gitu, kayak ketika guru ngasih tugas juga itu bukan untuk menyiksa siswa gitu. Karena memang sebenarnya guru juga kalau misalkan milih mah ya nggak mau ngasih tugas, tapi kan kalau misalkan kita nggak ngasih tugas, kita mau tahu kalian paham dari mana gitu ya. Nah, sementara apa namanya, salah satu indikator pencapaiannya itu kan detail ya, misalkan harus mampu misalnya mengetahui atau misalkan menjelaskan atau apa gitu ya sesuai dengan KD-nya yang tersendiri gitu. Nah, kita tahunya dari mana gitu kalau bukan dari sana gitu. Terus juga buat mungkin beberapa siswa yang masih berpikir apa ya, bahwa belajar online ini tidak penting atau gimana ya istilahnya, ya ada lah yang berpikiran seperti itu. Ini tidak ada siaran ulang loh gitu, kayak pembelajaran kita selama 1 tahun ini nggak bakal ada siaran ulang gitu. Jangan berpikir ketika kita ini mah online mungkin kayak pas masuk bakal diulangi lagi, no gitu. Bahkan nanti ketika kalian masuk juga udah beda gitu kan, yang kelas misalkan yang kelas 10 bisa kelas 11, yang kelas 7 udah kelas 8 gitu, yang mungkin katanya nanti Juli masuk kan ya, insya Allah kalau misalkan jadi, katanya amin gitu. Nah, mungkin untuk siswa mah itu sih ya, jadi kayak selalu positive thinking, terus juga tingkatkan lagi kesadaran bahwa ini tuh penting ya, ini tuh penting dan kalian itu pasti akan butuh di masa yang akan datang. Terus untuk guru juga mungkin ya, pesan untuk guru jangan apa ya kalau jadi guru pokoknya jangan kuno lah, harus bisa beradaptasi dengan keadaan gitu. Jangan mau yang gampang-gampang aja gitu, kayak ngajar di WA doang gitu, di Google Classroom materi doang gitu. Ayolah bereksplorasi lagi gitu, kayak pakai yang lain lah, misalkan ada Kahoot, misalnya pakai metode apa gitu. Padahal di Google Meet juga bisa kan pakai metode apa gitu, jangan cuma ceramah doang gitu. Dan untuk orang tua mungkin kalau misalnya orang tua berkesempatan untuk bisa mendampingi anak, dampingilah anaknya gitu ya. Ya minimal untuk mengingatkan, misalkan ada tugas, tanya lah misalkan ada tugas atau tidak, seperti itu. Ya, dan ya pokoknya harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu, semoga kita semua bisa kembali normal, pembelajaran kembali normal ke sekolah, dan itu ya yang tadi, ada yang hilang di online learning itu adalah bounding ya antara siswa dengan guru itu tidak terbentuk gitu. Ikatan itu tidak terbentuk, kurang, bukan tidak tapi kurang gitu. Berbeda dengan ketika kita bertemu langsung di sekolah. Seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi kita sama-sama berjuang ya antara murid dan guru untuk menghadapi masa-masa sulit ini, masa-masa Iya, betul. Dan kerjasama dengan orang tua murid begitu ya, Pak? Iya. Itu mungkin satu lagi, jangan mengadu nasib gitu. Murid merasa paling menderita, guru merasa paling menderita, mahasiswa paling merasa menderita, dosen paling menderita, enggak gitu. Semua kita berjuang sama-sama. Iya, betul sekali. Ada porsinya. Iya, betul. Ada porsinya, ada perannya masing-masing. Iya. Terima kasih Bapak karena sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai oleh kami. Terima kasih banyak. Silahkan. Dan sangat bermanfaat sekali. Ya. Bermanfaat sekali. Mungkin untuk menutup wawancara pada malam hari ini, terima kasih banyak dari kami. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kedepannya pendidikan
menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.